Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Setelah kita bicara tentang bagaimana substansi DNA atau gennya, mekanisme di sana, sampai pada pewarisan sifatnya di sana, nah maka kita masuk ke bagian yang namanya mutasi. Tentu masih berhubungan dengan genetik, masih berhubungan dengan gen-gen yang kita pelajari sebelumnya. Kenapa saya mengambil gambar Spider-Man ini? Karena kalau kita lihat dalam film-film Spider-Man ini kelihatan sekali alkisah dia digigit oleh apa itu namanya laba-laba, lalu kelihatan masuk gitu, mengubah struktur DNA, lalu kemudian dia bisa melepaskan apa itu jaring-jaring laba-laba, bisa melekat di tembok dan seterusnya. Nah ini memang cerita-cerita yang fiksi, tapi ini fiksi ilmiah menurut saya, karena memang dasarnya mutasi itu ya semacam itu. Terjadi perubahan struktur DNA yang menyebabkan efek tertentu. Tentu tidak kemudian efek-efek yang ala superhero itu belum ditemukan, tapi efek ini justru efek yang berkebalikan dari sifat-sifat superhero semacam ini. Nah maka selanjutnya, oke, ini mutasi. Lalu, nah ini Anda bisa baca sendiri ya teman-teman, bagaimana mutasi itu kemudian dikenali, mutasi itu ditemukan. Anda bisa baca sendiri. Nah, definisi sudah saya singgung tadi, mutasi adalah perubahan genetik, gen atau kromosom dari sebuah individu yang bersifat menurun. Maka kita belajar substansi genetik, kita belajar pewarisan sifat. Nah, itu kan kemudian diturunkan sifat itu. Ini istilah-istilah mutagenesis, lalu mutan, lalu mutagen. Tolong Anda bedakan di sana. Jenis mutasi berdasarkan tingkatan mutasi, ada mutasi gen atau titik, yang kedua ada mutasi kromosom atau abrasi kromosom. Satu persatu secara singkat seperti ini. Mutasi gen, substitusi atau penggantian pasangan basa nitrogen di sana, terdiri dari transisi maupun transversi. Nah ini gambarnya. Kapan itu disebut transisi? Ketika itu masih dalam kelompok basa nitrogen, misalnya di purin, ya, A itu berganti dengan G atau G itu berganti dengan A, atau masih sama-sama kelompok pirimidin, yang seharusnya C tapi tergantikan oleh T atau timin, yang seharusnya timin tergantikan oleh sitosin. Nah, ketika sudah pergantian itu melibatkan kelompok basa nitrogen yang lain, ya, itu disebut sebagai transversi. Misalnya adenin digantikan oleh timin, kita tahu adenin itu ada di kelompok basa nitrogen purin, sementara timin itu ada di pirimidin. Nah, itu namanya transversi, dan seterusnya. Mutasi gen yang selanjutnya adalah perubahan jumlah pasangan basa nitrogen di sana. Ini dikenal perubahan itu tentu ada perubahan jumlah kromosom maupun perubahan struktur kromosom. Perubahan jumlah kromosom ada istilah aneuploid, ada istilah euploid. Euploid sendiri ada monoploid, ada polyploid. Mono itu satu, poly itu banyak, berarti lebih dari satu. Sedangkan yang perubahan struktur kromosom, nanti kita lihat ada translokasi, inversi, ada namanya duplikasi. Dari katanya sudah kelihatan ada penggandaan di sana, maupun ada yang disebut delesi, delete, mesti ada penghilangan di sana. Nah, ini yang disebut dengan euploid maupun aneuploid. Kalau kita lihat gambarnya, moga-moga tampak jelas mewakili cara memahaminya. Yang A itu adalah struktur kromosom normal. Artinya kalau Anda ingatkan paketan-paketan itu ya, 2 set, 2N. Ya, kromosom nomor 1 itu ada sepasang, nomor 2 juga ada sepasang, 3 sepasang, dan seterusnya. Kita punya 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, ini bisa mengalami yang namanya polyploid, ya, atau bisa mengalami juga yang disebut dengan aneuploid. Kalau yang polyploid itu kelihatan sekali teman-teman, ada perubahan di sana, ada kelainan di sana, dengan penambahannya itu ya 1 set. Berarti tadinya ada
nomor 1 itu ada 2 kromosom, nomor 2 itu ada 2 kromosom dan seterusnya. Sekarang masing-masing nomor itu ada 3 set, artinya dari 2N menjadi 3N, disebut triploid. Tetraploid pun sama, menjadi 4N, berarti dalam satu nomor set kromosom itu ada 4 set di sana. Bedakan dengan yang sebelah kanan aneuploid, itu istilahnya bukan triploid tapi trisomi. Penambahannya hanya pada 1 nomor set saja. Misalnya itu penambahannya yang tadinya tiap set itu ada 2, yang nomor berapa? Yang nomor 2 itu ada penambahan 1. Maka rumusannya trisomi 2. Kenapa trisomi 2? Terjadi penambahan kromosom pada kromosom nomor 2. Yang bawahnya itu monosomi, sebaliknya. Monosomi 1. Kenapa disebut monosomi 1? Karena terjadi pengurangan pada kromosom nomor 1 yang tadinya 2 sekarang menjadi 1. Ini cara membedakan. Nah, ini Anda bisa membaca sendiri bagaimana penjelasan itu tadi, nulisomi, lalu monosomi, trisomi, tetrasomi dan seterusnya. Lalu kalau kita ingat saat kita bicara mitosis meiosis ada istilah non-disjunction, gagal berpisah. Nah, mutasi itu juga bisa disebabkan karena gagal berpisah pada mitosis. Kalau normal kemarin kita lihat gagal berpisah non-disjunction, variasi itu terjadi pada meiosis. Sekarang ini non-disjunction dalam kasus mutasi ini bisa terjadi di pembelahan mitosis. Jadi gambar kelihatan sekali, mitosis itu ada gambar kromosom mengalami non-disjunction. Seharusnya yang merah itu ada di sebelah kiri, ya, yang merah itu harusnya ada di sebelah kiri. Kalau kita lihat sebentar, nah ini, yang merah itu harusnya ini itu harusnya ada di sebelah sini sehingga nanti menjadi normal. Tapi ini namanya saja gagal berpisah. Artinya yang merah harusnya di sebelah kiri, justru itu ada di sebelah kanan itu. Lalu setelah itu mengalami proliferasi, perbanyakan menjadi 4 sel itu. Nah, maka ini yang kiri itu disebut sebagai monosomik, yang di kanan itu disebut sebagai trisomik. Ya, di situ. Nah, ini juga misalnya non-disjunction yang terjadi pada anafase meiosis 1. Ya, seharusnya ini bisa memisah secara sempurna. Ya, seharusnya ini bisa memisah secara sempurna, ini tidak jadi 1 di sini. Tapi karena ya namanya gagal berpisah non-disjunction, maka yang bawah ini justru ini kosong. Ya, justru ini kosong, semuanya ngumpul di atas ini. Lalu mengalami meiosis kedua, dia memisah secara normal semacam ini normal. Nah, karena ini kosong ya hasilnya kosong. Lah, ini ada gamet yang masuk, normal gamet ini dari luar, dari hasil pembuahan. Ya, maka kalau yang ini normal ini ketemu yang atas ini terjadi fertilisasi, ya hasilnya ini trisomi. Ya. Ini warna birunya ini di sini ini. Nah, kalau kemudian yang membuahi yang bawah ini, yang kosong ini, maka terbentuklah yang namanya monosomi ini. Ya, itulah yang membedakan. Selain di anafase, non-disjunction juga bisa terjadi secara umum pada meiosis yang kedua itu, dimanapun itu. Ini tahapannya yang berbeda. Tadi kalau awal itu di fase ini sudah terjadi non-disjunction di meiosis 1, kalau ini di meiosis 1 normal, ya, ini bisa memisah, lalu kemudian di sini barulah terjadi peristiwa non-disjunction itu. Nah, ini seharusnya merahnya ada di sini, tapi justru menjadi 1 yang bagian atas. Lalu ini ada normal gamet sama, ini normal gamet ini juga masuk dari luar, terjadi pembuahan di sana. Nah, kalau yang bawah ini adalah posisi normal, ini tidak terjadi non-disjunction. Jadi yang non-disjunction adalah bagian atas ini. Terjadi pembuahan di sana, maka terbentuklah yang namanya trisomi, ada 3 di sana, maupun monosomi.
Ada satu ketika yang normal ini membuahi ini yang kosong ini. Sedangkan yang bawah ini ya normal, artinya dihasilkan yang disebut dengan normal diploid. Ya, terjadi pembuahan secara normal. Contoh soal Anda bisa baca sendiri di sana ini untuk memahamkan lagi. Nah, ini gambaran teman-teman, ini kromosom itu ya bentuknya semacam ini. Maka contoh aneuploid misalnya 47, jumlah total kita kan sebenarnya 46. Tapi karena ini ada penambahan 1 gitu kan. Ya, ada penambahan 1 di sini pada sek kromosom. Ya, pada sek kromosom sehingga kemudian jumlahnya menjadi 47, rumusannya menjadi XXY ini. Ini disebut sebagai sindrom Klinefelter. Misalnya ini Turner, sindrom Turner ini 45 kromosom, padahal harusnya kita punya 46 kromosom, berarti kurang 1. Di mana kurangnya? Di sini. Sek kromosom ini harusnya sepasang, entah dengan X, entah dengan Y, tapi kemudian di sini zong itu tidak ada. Maka ini disebut sebagai sindrom Turner. Contoh lainnya ini misalnya trisomi pada nomor 13, trisomi pada kromosom nomor 13. Karyotipnya atau penulisannya, karena trisomi berarti ada penambahan ya pada nomor 13, berarti jumlah totalnya karena tambah 1 ada 47 pada nomor 13. Mana itu? Ini nomor set-set kromosom. Ini foto asli ya semacam ini kromosom. Nah, ini harusnya sepasang, pada nomor 13 ini justru ketambahan 1, ada 3 di sana, disebut sebagai trisomi nomor 13 itu. Nah, ini beberapa kondisi teman-teman, Anda bisa baca trisomi itu frekuensinya 1:800, ini disebut sebagai sindrom Down, sindrom Edwards, sindrom Patau dan sebagainya. Yang pada sek kromosom, kalau yang atas ini pada autosom itu tubuh tadi, ya pada pasangan-pasangan kromosom tubuh, kalau ini pada gamet atau sek kromosom itu. Ya, ada ketambahan ini XXY, ini pada males, pada laki-laki disebut sebagai Klinefelter, sexually immaturity, ya tidak punya sperma di sana dan seterusnya. Contoh penulisan seperti ini Anda bisa pelajari ya teman-teman, bagaimana penulisannya. Karena dalam soal sering keluar cara penulisan ini. Sindrom Craig-Duquette, tangisan seperti kucing, jadi suaranya itu lirih seperti kucing itu. Nah, bagaimana hubungan antara usia dengan aneuploid? Ini tambahan saja. Maka ya ini bagaimana membedakan yang mana ini? Sindrom Down itu kemungkinan munculnya itu semakin ke kanan itu semakin tinggi. Ya, semakin ke kanan semakin tinggi. Yang bawah ini adalah umur. Ya, umur orang menikah di sana. Ya, ini hasil penelitian ya teman-teman. Ini hasil penelitian semacam itu. Lalu yang selanjutnya adalah mutasi gen pada perubahan jumlah atau euploid. Anda bisa lihat ini perubahan jumlah set kromosomnya kelihatan sekali ya teman-teman. Maka ada istilah yang namanya poliploidi atau poliploid. Poli itu banyak ya, perubahannya menjadi banyak gitu kan. Setnya menjadi, perubahan jumlahnya menjadi banyak sekali. Dikenal dengan autopoliploid maupun allopoliploid. Apa bedanya? Bedanya ini. Tolong Anda cermati ya, apa bedanya antara poliploid dan autoploid. Dari gambar ini sangat jelas sebenarnya bagaimana membedakan itu. Ya, ini autoploid, set-setnya itu mengalami perubahan, mengalami ketidaknormalan di sana. Ini alloploid tadi sama, untuk semakin menjelaskan saja perbedaan antara auto dan allo itu. Nah, ini kesimpulannya, autopolyploidy from single species sama asalnya, allopolyploidy itu from two species atau beda asalnya. Nah, ini hasilnya polyploidy. Poly itu kan banyak. Artinya bunga yang tadinya kemudian
ukurannya kecil semacam ini kemudian sekarang menjadi besar. Jagung yang tadinya satu tongkol itu ukurannya kecil sekarang menjadi besar. Bunga misalnya ya ukurannya menjadi berubah semacam ini dan seterusnya. Itu akibat dari poliploidi. Maka orang kemudian seringkali memanipulasi buah atau biji-bijian atau bunga dengan cara gennya ya dibuat poliploidi sehingga ukurannya menjadi besar gitu kan. Nah ini contohnya, misalnya stroberi tadinya ukurannya kecil semacam ini, setelah dilakukan treatment, misalnya dikasih colchicine gitu, terjadi mutasi. Efeknya apa? Efeknya ya menjadi besar-besar ini stroberinya. Pisang misalnya seedless, tidak berbiji misalnya, ini hasil dari proses mutasi. Ini terminal bat ini apa? Ini oh ya ini pengaruh dari ini. Ini yang menyebabkan ploidi tadi, mutasi ini, ya colchicine ini. Ya banyak hal yang bisa digunakan dari peristiwa mutasi ini. Walaupun ya menurut saya kok ya kejem gitu kan, artinya tumbuhan normal itu lalu dibuat tidak normal sebenarnya, tapi hanya sekedar untuk menguntungkan manusia. Ya ini cara pandang saja sih. Ini maka bagaimana cara mempraktekannya, Anda bisa baca sini, how to create a monoploid plant, ya menjadi monoploid, mengubah menjadi monoploid. Ya prinsipnya semacam ini. Ini contohnya bentukannya semacam apa. Nah contoh di soal akan semacam ini, bisa sebutkan dan jelaskan salah satu cara pemuliaan tanaman ploidi, membuat ploidi itu seperti apa. Lalu ini materi berikutnya yang akan kita lihat tentang delesi, duplikasi, inversi tadi. Nah ini delesi tadi kan mutasi salah satunya ini terjadi pendeletan, penghilangan. Ini yang hilang itu apa ya? B, ini B-nya mengalami kehilangan di sana. Lalu ini duplikasi, ada penduplikasian, yaitu juga B itu terjadi penduplikasian di sana. Inversi, invers, terjadi perubahan tempat, yang di sini harusnya di sana, yang di sana harusnya di sini, begitu kan? Lalu translokasi, ada ini perubahan yang kemudian pada dua kromosom. Ya, kalau ini pada satu kromosom, pada lengan kromosom, ini pada dua kromosom. Ya, ABC harusnya diikuti dengan ini ABC D E F, gitu kan, harusnya seperti itu. G H I harusnya J K L, ini yang di bawah. Nah, itulah translokasi, lokasinya menjadi berubah. Nah, ini penjelasannya sama teman-teman. Bagaimana lebih spesifik ketika bicara tentang basa nitrogen. Ini sintesis protein, tolong Anda ingat. Kalau CAT nanti hasilnya basa nitrogennya apa? Oh ternyata tolong Anda ingat ya, mesti keluar ini. CAT itu hasilnya nanti pada tabel itu apa? Kodon itu histidin misalnya, dan seterusnya itu. Nah, ketika mengalami delesi, satu A saja hilang. Itu tadi kan harusnya CAT, tapi hasilnya menjadi ini. Ini kan ada A-nya tadi. CAT itu tadinya kan histidin semacam ini. A1 saja hilang. Efeknya apa? Berubah. Ini menjadi kodon CTC. CTC itu apa? Ya sudah bukan lagi histidin tapi kemudian leusin. Dan seterusnya ke belakangnya ini juga akan berubah. Maka ini yang disebut dengan incorrect amino acid sequence. Terjadi ketidaktepatan atau kesalahan penerjemahan. Satu huruf loh ini teman-teman. Satu huruf saja bisa menyebabkan penerjemahan yang sangat-sangat fatal. Ini letaknya ada di terminal atau di ujung, ada yang kemudian pada bagian tengah, interkalar dan seterusnya. Duplikasi penambahan ini pun sama. Ya, harusnya dihasilkan leusin, prolin dan sebagainya. Nah, di sini ini alanin ini treonin lalu kemudian alanin. Nah, ternyata di sini berbeda. Ya, berbeda, ada prolin, ada treonin lagi.
baru kemudian alanin. Ini efeknya di situ. Inversi tadi sudah, lalu ada parasentrik, ada perisentrik, silakan Anda pahami lebih lanjut. Translokasi, penggabungan kromosom homolog pada dua kromosom, bedakan dengan inversi ya. Terus katenasi itu ketika membuat bentuk tidak berjajar tapi bentuk lingkaran semacam ini. Lalu jenis mutasi, faktor penyebabnya mutasi spontan maupun rangsangan dari luar, ada rekombinasi, kesalahan mitosis meiosis tadi, mutasi alami maupun mutasi buatan. Ada mutasi morfologi, letal itu kematian, kondisional, biokimia, Anda bisa baca, ini mudah ini. Macam-macam mutagen penyebab mutasi, ada mutagen kimia, fisik, maupun biologi. Maka virus maupun bakteri itu juga bisa menyebabkan mutasi ketika berulang kali memapar sel-sel tubuh manusia. Sinar UV, sinar ultraviolet, semacam itu. Kolkisin, formalin, pestisida itu bisa mengubah susunan gen tubuh itu. Itulah mutasi. Ini mutagen kimia contohnya semacam ini. Ini contoh prosesnya bagaimana mutasi itu terskemakan secara rumus kimia. Bagaimana kemudian bromourasil itu kemudian berperan dalam proses mutasi. Ini mekanisme bromourasil itu kemudian menginduksi proses mutasi itu. Anda bisa lihat kalau kemudian di sini ada AT, lalu ada bromourasil ini, A-nya itu justru akan berikatan dengan bromourasil. Maka hasilnya itu ABU dan ini hasilnya GBU, ini bukan God bless you ya, tapi GBU ini pada proses replikasi. Terus akan semacam ini lalu terjadilah mutan itu. Ya, terjadi mutan di sini. Ini efeknya. Maka hati-hati dengan senyawa-senyawa kimia semacam itu. Ini juga proses mutasi, spesifiknya pada deaminasi, penghilangan gugus amin oleh nitrogen oksida. Ya, ini bentuk-bentuk mutasi, tolong Anda pahami ya teman-teman, di bentuk-bentuk mutasinya. Bagaimana perubahan itu terjadi? Terjadi proses delesi di sini misalnya. Ini proses delesi, T-nya terdelet dan seterusnya. Ini mutagen fisik. Lalu kemudian ini ada radiasi, ada kimia, rokok teman-teman, itu bisa memunculkan mutasi. Maka bijaksanalah menggunakan agar tidak terjadi mutasi pada sel-sel Anda, kelainan sel-sel Anda, dan itu bisa diwariskan, ya, bisa diwariskan ke keturunan kan, terus akhirnya kasihan juga kan. Itu, nah ini yang kemarin sempat heboh ketika Jepang terjadi gempa bumi. Lalu terjadi tsunami, di sana ada reaktor nuklir kan di Fukushima itu. Nah, itu ternyata mengalami kebocoran dan itu memunculkan mutasi. Mutasinya pada apa? Pada ini antena dari butterfly kupu-kupu. Nah, mutasinya apa? Ini terjadi pembengkokan semacam ini. Dan ini diwariskan. Kalau Anda bengkok, cacat dan itu tidak diwariskan, itu belum mutasi. Ya mungkin karena benturan atau karena kepotong dan sebagainya, tapi sifat ini diwariskan. Nah, ini juga lalu bentuknya miring gitu kan. Bentuknya miring di sini. Lalu bentuk mata di sini juga mengalami perbedaan di sana. Lalu di sini spot-spotnya itu menjadi berbeda gitu kan dengan normalnya. Nah, ini yang kemudian diwariskan. Inilah mutasi. Karena radiasi dari nuklir itu, kebocoran karena tsunami, lalu kemudian menyebabkan hewan-hewan ini termutasi. Bagaimana dengan manusia? Bisa jadi, tapi kemudian harus dilihat tentu keturunan-keturunan selanjutnya, karena sekali lagi mutasi itu diwariskan. Jadi yang namanya kalau hanya luka misalnya patah tulang gitu, kan itu bukan mutasi. Ya, karena apa? Karena tidak diwariskan. Kalau kemudian semua keturunannya patah tulang semua gitu kan, ya itu baru namanya mutasi semacam itu. Matur nuwun teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, lalu semangat, dan yang penting bahagia.
Oke, terima kasih. See you GBUN FAB.